tim Elvo kali ini di arah graveyard rumah Harry Potter bakal disambangi dua orang kok jongkok langsung dijamsat aja sama seorang Abu boy kali ini. Dua orang bakal menjadi makanan, ada Glowol juga nggak masalah buat Abu, masih bisa dikendalikan. Dua orang terkenok langsung oleh seorang Abu. Wow, lu bisa lihat begitu baiknya dari seorang Abu melakukan iklan. Dia pastinya di Bermuda untuk map kelima hari ini grup B dan C, di mana dari awal sebenarnya udah aman karena game point-nya juga terlalu jauh, bisa lolos ke babak selanjutnya juga. Dan ini dia pesawat masih seimbang di garis terbagi dua ya kan, dari garis juga masih seimbang, kanan kiri masih nggak terlalu jauh gapnya. Dan dari Arcana langsung aman Cape Town, Siren lagi-lagi langsung coba lari ke arah Sentosa, pastinya Rasul go pick. Tapi belum ada resiko pertempuran yang terjadi kecuali dari Star X dan juga Boom. Kali ini bakal bertemu Yoga Padang menerima damage cukup banyak dari seorang Ale. Heyu bakal coba diambil juga dari sisi kanan. Gak sadar sama sekali, berhasil ditumbangkan nampaknya. Tapi dari Ale menerima damage juga cukup banyak. Dua orang terkena knockdown dari anak-anak Star X. Oke, sudah mulai dipukul mundur juga, nggak ada XC ternyata yang jadi tuan rumah. Tapi Bratz di sini masih memegang AN94 dan Straw Hat udah berhasil merevive Luteng. Yoga Padang berduel dengan menggunakan G18 tapi masih ada dari arah belakang. Yoga Padang yang langsung coba untuk melakukan engage menuju ke arah Bratz, dan Bratz bisa langsung dieliminasi begitu saja. Boom berhasil mendapatkan 3 poin kill. Wow, bagus banget untuk di awal-awal. Sedangkan di sisi lain, Reka Observatory udah didatengin tamu, bukan punya EVOS lagi, ada Reka juga. Bakal coba ditembak sama seorang Street kali ini. Tapi dari Justin juga udah mulai sadar di belakang ada EVOS yang punya rumah, bakal langsung ditabrak aja sama seorang Rizal. Tapi Street masih coba mundur terlebih dahulu, tahan dulu, coba sabar. Yap, kalau misalkan Reka di sini bisa ditusunin lagi sama tim EVOS, ini kabar buruk buat Reka sih. Jadi tinggal nunggu aja dari Bigetron bisa dapat poin sekitaran 500 atau 600 atau enggak. Karena kalau misalkan Bigetron buyah dan dapat poin eliminasi banyak dari Rekanya sendiri, itu udah kelabakan tentunya untuk ngejar poin dari Bigetron. Tapi Reka sementara ini masih aman karena dari cerita sendiri udah berhasil di pick off. Ya, udah berhasil di pick off juga dari arah Street. Tapi di sisi lain ada pertempuran juga, bakal coba diduelin dari arah kejauhan. Ada Kid Sernata yang berhasil nyumbang damage cukup banyak juga ke teman-teman dari EVOS. Kali ini bakal coba ditabrak sama seorang Nando yang harus terkena down oleh Mr. 05. Bos Kid coba turun memberikan bantuan kepada Jaswa sebagai pemain tersisa dari Reka. Udah dua orang dipulangkan ke Robby, tapi harus sabar terlebih dahulu nih dari Jaswan. Bakal coba ditabrak sama-sama 13 dari sisi kanan, gak bakal bisa ngapa-ngapain juga. Harus tumbang, bye-bye 3 lawan 1, cukup sulit. Tersisa Kid MKS yang harus cabut. Yap, harus melarikan diri gitu aja karena nggak baik tentunya untuk mereka. Udah dapetin 1 kill, mereka harus dapetin placement point. Masih ada 11 tim yang bisa survive kalau misalkan dari Kidnya sendiri itu Tusun juga. Dari Reka tinggal menunggu aja gitu hasil akhir dari Bigetron Beat bakalan kayak gimana gitu. Oke, kalau kita lihat dari NGD juga coba mutar terlebih dahulu, sabar dulu untuk NGD kali ini coba ngambil ke arah Mas Elektrik. Karena lagi-lagi NGD udah sulit banget dari awal sampai tadi map keempat juga bisa dibilang kurang baik dari NGD, but is okay. Kita bakal beralih dulu ke arah SCN, di mana SCN bakal coba nguasain Bima Sakti. Resort masih kurang menurut gue di awal-awal karena belum ada Glowol sama sekali, dan itu bakal repot banget untuk kebawa di arah mid game nanti. Yap, pasti bakalan repot banget. Dan kita berpindah dulu ke lane sisi, masih ada dari NGD tadi di arah Mas Elektrik. Reka akhirnya bisa ditumbangkan. Waduh. Akhirnya dikejar ya tadi ya. Dan oke, kita bakal coba ke Siren terlebih dahulu yang udah ngamanin pinggiran nih, jauh banget. Dari Arcana juga jauh banget di Cape Town. Jadi dari semua tim coba nurunin tempo sih di match terakhir kali ini. Ya, betul banget, dari semua tim nurunin tempo. Arsana Griffin udah mulai moving juga menuju ke arah keraton. Mereka meng-clearing up bersih juga di area Cape Town. Yes, bersih banget. Dan kalau kita lihat gak ada orang sama sekali, enak banget. Free farming pastinya, free looting dari tim Arcana. Dan Bullseye bakal menjadi makanan dari tim Elvo untuk ngumpulin resource terlebih dahulu. 2 Glowol, 6 medkit menurut gua udah cukup banget setidaknya sampai ke arah mid game.
Kalau masih kurang ya ambil aja dari lawannya nanti. Iya betul. Nah itu memang salah satu pemikiran pastinya. Ketika mereka resource kurang, jadi nanti tinggal nungguin lootingan yang mungkin bisa didapatkan ketika fight dimenangkan oleh tim tersebut ya. Dan Rosugo Veda dengan leluasa menuju ke area pick dan boom, noting dapetin 3. Oh kayaknya dari Heyu tadi ngenokin 1 tapi kenokannya nggak ke jadi nggak kehitung, jadi cuma dapat 3 player aja dari tim Starlet Papa. Awas, ada hujan peluru dari arah kanan juga. Udah ada ini dia Aura ini bang yang dari tadi belum menunjukkan taringnya sama sekali. Bakal coba sabar terlebih dahulu. Awas Aura kali ini kurang fire ya. Mungkin hashtagnya kurang, jadi langsung lah dikasih lah hashtagnya gitu kan. Iya betul, Aura fire biar Aura lebih semangat lagi. Guns juga udah mulai moving masuk ke dalam clock tower. Kavela sendirian berada di belakang. Oke, masih coba sabar terlebih dahulu dari seorang Kavela kali ini. Kavela berarti Deadly yang nggak main ya? Ya, Deadly nggak main, betul sekali digantiin sama Kavela. Ini match terakhir juga. Tentunya mereka mungkin bakal coba-coba strategi baru juga untuk mempersiapkan di babak final nasional qualifier tentunya. Ya, harus banget ada strategi baru supaya nggak bisa predik juga. Di sisi lain ternyata ada EVOS. Ya, langsung berhadapan sama tim Elvo kali ini di arah graveyard rumah Harry Potter bakal disambangi. 2 orang kok jongkok. Langsung dijamsot aja sama seorang Abu boy kali ini. 2 orang bakal menjadi makanan, ada Gluol juga nggak masalah buat Abu. Masih bisa dikendalikan 2 orang. Terkenok langsung oleh seorang Abu. Wow, lu bisa lihat begitu baiknya dari seorang Abu melakukan clutch menuju ke arah 2 orang sendirian tanpa tersentuh hit. Sama sekali. Benar-benar luar biasa sih dari Abu, sabar banget, sneak-sneaknya juga enak banget. Sekarang Sam 13 juga udah ngeliat tadi ya ke pemain Elvo yang coba melarikan diri. Tapi vehicle-nya juga udah dihancurin ya. Harusnya dari EVOS bisa aja kalau mau ngejar. Oke, di area clock tower ada dari tim Aura yang langsung coba untuk men-spray menuju ke XCN tadi kalau gak salah gue lihat, dan ini dia 2 player dari tim XCN sudah harus knockdown gitu aja. Wah, nggak bakal bisa di-revive. Karena 2 orang yang dikenok ini sama-sama di tower yang sama, jadi sulit banget sih. Nah itu dia, sulit banget, gak bisa untuk dimajuin juga. Karena kalau dia dari Moka nih coba maksain sama KSN masuk ke Raren, itu mereka malah bisa ke pick off lagi, dan itu malah menjadi PR banget. Karena dari Marsha juga udah mantekin ke arah tower, jadi enak banget nih posisinya sebenarnya dari Gustav dan Red yang emang udah gak bakal bisa untuk dibangunin lagi. Kejepit, bener-bener kejepit, susah banget. Dari area kejauhan sudah ada dari Aura, tapi di sisi lain lagi-lagi Mr. 05 memberikan tembakan ke anak tim Elvo yang coba melarikan diri dan berhasil terknockdown 1 orang. Yap, Elvo udah mulai dikejar juga, nggak bakal dilepasin gitu aja. Pengejaran yang sangat jauh dilakukan oleh EVOS Esport, dan mereka tahu bahwa 1 playernya lainnya masih coba untuk melakukan moving, dan Koko di sini nampaknya sebentar lagi bakal langsung di end gitu aja. Ya, langsung coba di end aja, tapi EVOS kali ini coba sabar dulu, santai dulu, ntar juga ya kayak sendiri gitu kan. Oke, masih nyari satunya lagi soalnya. Iya. Udah di pulangan ke lobby juga. Di sana masih dari ada Elvo. Tadi gue ngeliat dari toolbox juga dibiarinnya sama 05, mungkin bakal dipakai juga oleh Sam 13 di area radio. Yes, dan kalau kita lihat bakal coba mencari, tapi sayangnya berbeda arah sama tim Elvo, jadi masih nggak bisa ke spot, masih belum nemuin dari Mr. 05. Oke, dari Arcana dan Rosugo sebenarnya nggak jauh-jauh banget rumah beton, bakal berseberangan sama labirin juga. Dan oke, Arcana benar-benar kali ini main aman, beda banget, temponya benar-benar diturunin habis sama Arcana. Sama sekali nggak mencari musuh di mana yang tadi. Arcana mencari musuh, tapi sekarang Aura bakal menjadi incaran. 2 orang juga harus tumbang dari Aura. Amex harus dipulangkan ke arah lobby oleh NGID. Melihat posisi yang cukup offset, cukup maju tanpa coveran, jadi dari NGID langsung aja nge-all in. Yap, NGID langsung coba untuk nge-all in dan balik lagi ke arah factory. Mungkin mereka hanya menjaga sebuah patahan di sana. Aura di sini harus berhati-hati, tentunya ada 3 squad yang berada di dekat-dekat mereka ya, karena di labirin ada 1 squad. Dari XCN juga masih mantau dari Watchtower, terus masih ada dari NGID yang masih bermain di patahan, dan mereka udah bangun teritori juga, sangat berbahaya sekali. Oke, udah zona ya deket-deket North Atlantic juga, nggak terlalu jauh, jadi masih bisa diamanin juga. Dan kalau kita lihat dari Arcana, dari BTR udah di rumah labirin ternyata. Yap, dan XCN juga masih sangat baik sekali mendapatkan tempat dari Watchtower.
udah Sambil ada menunggu sore, circle-nya Bang. berpindah juga ya. Yes, tapi dari NGID udah mulai bandel nih, coba ngejar ke arah Aura, yang 2 orang tersisa coba diambil tapi nggak sadar. Dari XCM sebenarnya ada dari kejauhan tower bisa aja ngambil jadi orang ketiga juga, dan itu harus banget di respect sih sama NGID, nggak boleh main asal open fire aja tanpa tahu anggota musuh lainnya. Ya pastinya ya, tapi ini gua rasa sebenarnya posisi yang diambil NGID, dia main di luar factory kayak gini nih sebenarnya bahaya sih. Lebih baik kayak ya udah biarin aja dulu, coba untuk masuk di factory sambil nungguin mungkin aja ada squad yang datang dari arah kayak Mars Electric, dari Siren, terus dari Pochinok. Nah ini dia, Siren udah mulai coba masuk ke arah factory ya, tapi dari NGID-nya itu masih ada di luar, itu bakal berbahaya banget. Udah ada suara tembakan juga dari Rosugo dan juga Arcana. Kali ini bakal coba dibuka sama seorang Devito. Udah terima damage juga dari arah Devito, bakal coba diambil dari yang 47 kejauhan. Nampaknya cukup sulit dari Devito, sabar dulu. Cuman ada patahan yang bisa dimanfaatkan sama Devito. Yap, Devito baik banget tadi, udah ada hit yang cukup sakit banget dilancarkan menuju ke arah dari tim laksana Griffin, dan langsung sama-sama mencoba untuk melakukan moving menuju ke arah dari area lower ground. Mungkin sudah mulai ketemu sebentar lagi juga, karena dari laksana Griffinnya nampaknya melakukan agresivitas yang cukup tinggi, dan dari Rosugo juga udah mulai moving menuju ke arah rumah labirin. Hai, kita lihat di rumah El udah ada yang ditumbangkan nampaknya dari tim Elko yang tadi tersisa sendirian, berhasil diambil juga, tapi di sisi lain di arah bawah bakal coba diambil dari Rosugo. Karena ada hujan peluru juga dari arah Arcana, langsung dibalas dengan cepat pastinya. Arcana harus berhati-hati, 20 langsung dibuang untuk mengamankan satu orang Leo yang tadi terkena knockdown juga. Masih bisa selamat dari seorang Abax, masih bisa mundur terlebih dahulu. Oke, Tapi Abax, nice. hati-hati, masih bisa selamat. Yap, masih bisa selamat walaupun ada barang cukup mahal. Tadi ada satu orang yang harus di pick off tanpa bisa mempick off balik satu player pun dari tim Marsana Griffin. Tapi it's okay juga karena setidaknya masih bisa selamat. Tapi dari EVOS sudah mulai datang menuju ke arah dari tim Boom Esports. Wow. Oke, udah mulai kelihatan juga dari EVOS Asimeter. Mister 05 menerima DP cukup banyak, udah ada keluar juga di pop up abu. Kali ini coba mantekin dari arah bawah, coba mengejar, tapi ada critical damage juga masuk ke arah seorang abu. Udah ada grenade juga dibuang ke arah atas, jadi kayak meteor gitu. Malah kena center meledak, kita lihat sudah mulai kena. Udah mulai ada knock satu orang, bakal coba diambil lagi sama seorang abu. Jam yang dilakukan kali ini, tapi masih ada duel juga, diloncatin dan berhasil. Knock ke arah satu orang, berhasil diratakan juga. Belum, masih ada nothing ternyata yang coba muter terlebih dahulu. Sabar dulu, tapi sampai 13 maunya nyari, gak pakai lama, langsung coba di jumpshot kali ini. Tapi masih ada keluar juga nih pop up. Kali ini sampai 13 bakal coba diduelin juga sama seorang nothing. Ada keluar lagi dibuka sama seorang nothing, bakal coba diputerin sama seorang abu. Sabar banget dari sampai 13 terkena satu orang, tapi abu dari arah belakang ngejar karena nothing. Coba dibangunin dulu, jangan sampai kehilangan satu anggota lagi karena cukup sulit. Bakal coba diambil, hati-hati terkena lagi nampaknya dari sampai 13. Sabar banget dari EVOS Esports, dan balik lagi untuk arah abu. Di sini langsung coba untuk melakukan engage, dan nothing masih coba untuk dicari. Ketahuan dong sama Sam 13 kali ini, udah mulai kelihatan juga, bakal coba diduelin lagi. Sam 13 bakal terkena lagi. Harus tumbang oleh seorang Nuting. Nice one banget Nuting, sabar banget ternyata. Iya, nice banget Nuting. Gue lihat di sana dengan menggunakan MP40, walaupun memang itu bukan weapon terbaik dari seorang Nuting ya. Dia biasanya bawa shotgun tapi nggak ada shotgun, terus pakai MP40 malah bisa nge-clutch ke arah SM13 sama abu ternyata. Wow, e-sport nice banget. Walaupun tadi udah sedikit terdesak ya. Iya, posisinya udah gak enak banget. Tadi kalau nggak salah Darren juga udah sekarang. Dan kalau gue lihat kayak sekitar 20 lagi itu kena cipratan shotgun juga harusnya sekali aja. Iya, harusnya tumbang. Cuma memang dari Abu juga tadi concernnya atau fokusnya lebih ngebangunin dulu dari arah Sam 13-nya, sehingga dari Nutingnya masih punya kesempatan tuh untuk nge-BTM lagi. Ya, dan ada info box yang masih bisa dipergunakan di circle terakhir, dan pasti udah langsung ngebaca circle selanjutnya bakal ke arah mana. Dan Factory akhirnya masih bisa untuk mendapatkan circle selanjutnya. Rosugo udah mulai masuk juga ke dalam Factory. Ada 3 squad di dalam Factory sekaligus, itu ya, dari NGID, dan ada Siren juga. Di firing Arsana, ini sulit banget Arsana masuk ke dalam circle menurut gua. Wow, ya sulit banget, bakal dipantekin terus-menerus. Tapi kalau kita lihat dari Siren udah mulai masuk lagi di arah Factory, di mana Factory juga ada 3 tim sekaligus ternyata. Betul. NGID udah kumpul juga di arah pojokan. Wah, ada Nuting. Kalau Nuting nih banyak banget tim yang lagi ada di open field. Moka di sini langsung tapping dengan menggunakan AK-47, dicuekin bos.
Yang penting lari dulu aja, ngamanin dulu di clock tower, tapi langsung dikejar sama Exian karena Exian masih butuh poin kill. Langsung dicari boy, kali ini menerima damage cukup banyak ternyata dari arah Moka, langsung bertabrak sama seorang Nuting. Satu orang harus terkena knockdown dari KS Rap. Nuting, waduh play bagus banget sih dari Nuting pengambilan keputusannya, dan kalau kita lihat kali ini bakal coba ditahan. Dicari lagi kah atau ditahan? Sabar dulu dari Nuting kali ini. Moka dari arah Di belakang. Oke, sudah mulai melakukan firing juga dari Moka, tapi belum terdeteksi juga. Langsung masih terus tetap lari, dicuekin lagi Nuting. Ada Guns ternyata yang berhasil ngambil ke arah seorang Moka kali ini, tapi Nuting masih bisa bertahan dengan 22 HP. Di sisi lain, Kruger dengan sniper ya udah melihat satu orang, belum mengenai critical damage, but is okay. Seraca harus respect kali ini. Oke. Kruger di sini masih mencoba untuk melakukan pick up menuju ke arah dari Arsana Griffin. Nggak baik nampaknya untuk tim Arsana dengan mereka masih berada di luar circle. Ini bakalan ini sih kesulitan menurut gue masuk ke dalam circle ya. Tapi ada Rosugo VD udah masuk duluan ke dalam factory. Di mana factory sendiri itu ada lagi dari tim NGD yang memang sudah melakukan camping di sana. Bigetron. Boom, akhirnya harus tumbang di posisi 7. But is okay, Nothing udah ngasih match yang bagus banget, udah lewatin juga, dan kita lihat udah mulai bergerak rotasi dari Arcana, bakal coba ditabrak dulu sama Siren. Rau udah ngebuang tembakan cukup banyak, tapi di sisi kanan nggak melihat satu orang yang berhasil kena ke arah Rau. Di sana harus tumbang nampak dari arah atas, dari Abax itu dia ngambil kesempatan di dalam kesempitan. Yap, dan akhirnya dari tim Siren udah ketahui juga bahwa ada satu orang yang berada di atas dari Abax, ditugaskan untuk menjaga. Dia memutar dari area yang lebih jauh, tentunya masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam circle, walaupun di depan dari seorang Eric dengan kawan-kawan itu masih ada Bigetron Beat dan ada NGD juga. Di sini ada Arsana Griffin bahkan. Arcana harus tumbang juga oleh Rosugo karena terlalu greedy juga, tapi kita lihat Pio kali ini bakal coba dibantingin sama seorang Gare. Mau lari kemana kamu Pio, dan harus tumbang di posisi kelima dari arah Aura. Berarti oke, Aura seharusnya udah aman, udah tentram, jadi nggak masalah. Ini 4 tim terakhir yang justru bakal membuat masalah karena zonanya udah semakin sempit. Mereka bakal main all in banget dari NGD tanpa disangka-sangka masih full. Yap, NGD memang dari tadi masih menjaga teritorinya, tapi sudah mulai ada firing dari arah belakang. Abax dibalikin sama Justin menggunakan M249, tapi dari Justin ada hit yang sakit banget didapetin dari tim Rosugo. Awas, critical damage cukup sakit. Justin harus respect, dan udah 5 detik bakal berlari bersama zona yang mulai menyempit kali ini. Rosugo dan juga Siren bersebelahan, bakal bertetanggaan untuk kali ini ya. Coba didekat sama seorang Justin, bakal coba ditembaki juga sama orang Adam, masih berhasil selamat dari seorang Justin. Coba menghindari pertempuran, tapi sakit banget dong, harus tumbang dari arah Rosugo. Bye Rosugo di posisi keempat, tapi Justin gak bakal bisa masuk juga karena udah ditungguin sama Lois dari NGD. Zonanya udah cukup sakit. Erik jalannya udah ditutup, mau kemana kamu Erik? Erik kebingungan nih, mau kemana, nggak bisa masuk juga. Bigetron datang. Bigetron udah mulai join lagi, udah mulai masuk. Karena satu orang ada critical damage. Nice banget. Tampak kesamaan Bigetron berhasil merupakan satu orang. Harus tumbang lagi-lagi Trisa sendiri dari NGD. Nart cukup berjuang, gak bakal bisa bertahan lebih lama lagi karena Bigetron mengambil Buyah untuk kali ini. Yap, dan Bigetron kembali mendapatkan Buyah untuk di match terakhir.